Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam Renungan FX-TV, edisi 12 September 2020. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita membuka hati untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu yang kau berikan kepada kami. Dan berilah kepada kami keterbukaan hati kami untuk mendengarkan dan melihat dalam diri kami masing-masing. Apakah kami sebagai pohon yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik pula. Kami juga mohon berkat-Mu agar kami sungguh-sungguh menjadi pohon yang baik yang memberikan buah yang baik bagi sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk melihat dalam diri kita sebagai pohon yang baik ataukah pohon yang tidak baik. Melalui sabda Tuhan hari ini dengan perumpamaan pohon menghasilkan buah yang baik melalui Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai dengan 49. Kita pernah mendengar suatu perkataan begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tentu kita juga pernah mendengarkan kata-kata itu dari orang lain atau dari keluarga kita. Mungkin diri kita sendiri yang mengungkapkan kata-kata itu. Kata-kata ini juga melihat bahwa ada sesuatu, ada kesuksesan dalam hidup kita, baik oleh anggota keluarga kita ataupun saudara-saudari kita. Kita melihat juga suatu perbuatan-perbuatan baik, sikap-sikap serta kata-kata yang baik yang dilakukan ataupun diungkapkan oleh seseorang dalam hidup setiap hari. Bisa juga dari diri kita ataupun dari orang lain, di mana orang lain juga melihat sikap dan tingkah kita yang positif, yang bermutu, yang sungguh-sungguh dapat menjadikan berkat bagi sesama kita. Tetapi di saat orang lain atau anggota keluarga kita mengalami suatu kegagalan, keterpurukan, ataupun ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tentu ada juga orang akan berkomentar, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Dan lalu ada juga orang yang berkomentar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Melalui pengalaman itu, kita akan melihat bahwa semua ini, nilai-nilai yang baik maupun yang kurang baik, tentu saja akan dilihat orang lain ataupun kita sendiri akan melihat bahwa itu semua karena didikan atau ajaran dari keluarga kita, oleh orang tua kita, ataupun oleh sesama kita. Tentu saja setiap orang akan memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi anggota keluarga, bagi anak-anak, sehingga menjadikan berkat bagi orang lain. Karena kita ataupun anak-anak kita ataupun anggota keluarga kita menyerap apa yang telah diajarkan, apa yang telah diberikan dan juga didikan dari anggota keluarga kita, atau karena melihat hal-hal yang baik, yang bernilai, sehingga itulah yang terungkap, itulah yang diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat apakah kita sungguh-sungguh menjadi buah yang berkualitas dalam hidup kita.
melalui sikap dan kata-kata yang berkualitas, dan juga perbuatan-perbuatan kita. Tentu saja kita juga melihat bahwa itu semua karena berkat Tuhan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik atau berkualitas, sebagaimana Yesus telah menggambarkan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dalam pada ayat 43 sampai dengan 44. Tidak mungkin pohon yang baik, misalnya pohon jambu, akan menghasilkan buah durian. Tentu saja pohon jambu akan menghasilkan pohon jambu, hasilnya tetap jambu. Dalam diri kita sebagai seorang Kristiani, dalam hidup kita digambarkan dengan pohon kehidupan, di mana yang menjadi pohon kehidupan adalah Yesus sendiri. Yesus menggunakan perumpamaan itu, bahwa kita sebagai orang Kristiani menjadi murid-murid Yesus, di mana Yesus sebagai guru dan teladan kita, tentu saja akan menghasilkan buah yang baik dan juga akan menghasilkan buah yang berkualitas, baik bagi diri kita maupun sesama kita. Buah yang baik, maka memiliki hati yang baik, dinyatakan melalui sikap hidup kita yang baik, yang dinyatakan tidak hanya di muka atau di depan orang banyak, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita dengan kepada siapa saja. Kita tidak melihat apakah dengan seorang pimpinan ataukah dengan orang-orang yang terkenal, namun apa yang kita ungkapkan dimanapun kita, itulah yang baik, ya tetap keluar akan yang baik pula. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tidak ada suatu kesombongan sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang rendah hati. Ada kelembutan hati, ada kemurahan hati kita, dan juga ada kesabaran. Kegagalan yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang mampu memiliki sikap hidup yang baik, bukan hanya berlindung di balik alasan bahwa kita manusia biasa yang masih mempunyai kekurangan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah, atau aku memang seperti ini, terimalah aku seperti ini apa adanya. Ungkapan itu yang kita alami saat mengalami kegagalan untuk mencari perlindungan diri kita dan pembenaran diri kita. Sebaliknya kita berkata kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya ubahlah aku menjadi pohon yang baik dan yang berbuah yang baik juga melalui sikap hidup kita, sehingga kita menjadi saksi kebenaran cinta kasih bagi sesama kita, dan kita pun sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan Allah dimanapun kita berada melalui sikap hidup kita. Marilah kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi buah yang baik, menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik pula melalui sikap, perbuatan, serta kata-kata yang kita ungkapkan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.